Sekarang kita mulai bahas soal yang dikasih Ibu ya. Silakan buka bahannya masing-masing. Udah kelihatan screen-nya kan? Sudah, Kak. Nah, yang soal semuanya ini, itu dia ada 2 format untuk laporannya. Boleh kalian menggunakan yang di video sebelumnya, yang pakai format yang ini. Sebenarnya dia sama aja. Yang format yang di video yang ini, atau pakai yang di bukunya. Nah, sekarang kita bahas yang di bukunya. Soalnya di yang ini kan udah dibahas juga yang sama yang di video. Nah, sekarang kita mulai yang ini. Kalau soal panjang-panjang kayak gini, perhatiin itu soalnya langsung. Nah, yang pertama itu katanya siapkan cost production report for cutting department. Diasumsikan bahwa si cutting department ini menggunakan metode weighted average method. Nah, berarti dia menggunakan weighted average method. Nah, gimana caranya? Nah, kita bikin dulu judulnya cost of production report. Yang pertama kan itu production data. Nah, production data di sini dimulai dari emang udah aturannya kayak gini. Beginning work in process inventory-nya itu berapa? Nah, beginning work in process inventory untuk cutting department kita masukin dalam unitnya. Ini kan satuan dalam unitnya nih, yang unitnya yang ini. Nah, untuk cutting department, ini cutting department, data untuk cutting department, ini untuk data untuk boxing department. Yang cutting department itu beginning inventory-nya dalam unitnya ini kan, unit berarti masukin 8.000. Jadi ini tinggal masukin berdasarkan formatnya aja, ini 8.000. Nah, kemudian unit started ini sama dengan unit put in process yang ada di sini. Ini kan di sini kan beginning work in process, kemudian unit put in process itulah sama dengan yang unit started ini. Nilainya berapa yang di put in process? Itu adalah yang ini. Started in process itu adalah 36.000 yang ini dimasukin. Nah, beginning work in process ditambah dengan unit started itu namanya nanti unit to account for, sama dengan yang di sini. Yang di sini itu yang unit to account for-nya itu adalah yang 5.100 ini. Nah, dia kalau yang di buku ini itu cuma sampai unit to account for aja. Jadi sampai 5.100, sampai di sini caranya itu sampai 44.000 aja. Sedangkan yang untuk perhitungan ke bawahnya itu dia tinggalkan, nggak perlu dihitung. Tapi nanti yang rumus yang ini, yang ini, nanti itu ada gunanya untuk perhitungan berapa sih unit complete transfer to departemen berikutnya, gitu. Nah, sekarang sampai sini dulu, berarti 8.000 ditambah dengan 36.000 dapat 44.000. Nah, kemudian kita hitung di sini yang ini adalah rumus untuk perhitungan UE. Nah, kalau di sini UE kita kan kita cari manual kan, kita cari pakai rumus yang ini kan, ini UE-nya. Rumusnya kalau weighted average dia nggak ada barang cacat, berarti rumusnya nanti kalau untuk mencari UE-nya yang rata-rata tertimbang kan berarti ini produk selesai ditransfer ditambah dengan ending WIP dikali tingkat penyelesaian. Ini untuk mencari UE-nya. Nah, di sini itu sama, jadi dia dibikinnya tabel di mana di sini, maaf. Di mana di sini produk selesai ditransfernya itu adalah beginning work in process inventory ditambah dengan started and completed. Jadi
beginning work in process ditambah dengan started and completed itu sama dengan yang produk selesai ditransfer ini. Produk selesai ditransfer ini berarti itu adalah beginning WIP ditambah dengan started and completed. Nah, kemudian di rumusnya ditambah dengan ending WIP dikali dengan tingkat penyelesaian. Nah, di sini kan ada ending WIP nih, dikali dengan tingkat penyelesaiannya. Nah, tingkat penyelesaiannya itu berapa? Beginning work in process-nya kita masukin nilainya berapa. Nah, beginning work in process-nya tadi kan 8.000, ini masukin 8.000 di sini. Nah, kemudian started and completed ini yang 32.400 itu datangnya dari mana? Nah, datangnya dari mana itu adalah kayak gini. Nih, beginning work in process ditambah dengan unit put in process itu sama dengan hasilnya nanti unit complete transfer to department finishing ditambah unit loss jika ada, ditambah unit spoiled jika ada. Kalau nggak ada berarti nggak perlu. Kemudian ditambah dengan ending WIP. Dapatnya nanti nilainya sama dengan yang 5.100 ini. Jadi di sini untuk mencari unit started and completed ini adalah tadi kan unit to account for, unit to account for itu sama dengan hasilnya unit to account for kan ini nih. Hasilnya sama dengan unit complete transfer to department ditambah dengan ending WIP. Jadi kalau ini berarti unit to account for sama dengan unit apa tadi ini? Unit complete transfer to department. Unit complete sudah ditarik. Complete. Departemen setelah apa nih berapa? Untuk full 40.400. Unit 44.000. Setelah departemen cutting itu adalah departemen boxing, berarti to departemen boxing. Unit complete to transfer to departemen boxing. Sama dengan nanti tambah sama unit ending WIP. Kita gedein aja lah. Nah, unit to account for sama dengan unit complete to transfer to department boxing ditambah ending WIP. Unit to account for-nya tadi berapa?
Unit to account for-nya yang ini 44.000. Berarti di sini harus 44.000. Sama dengan yang unit complete to transfer ini yang kita cari X ditambah unit ending inventory-nya itu tadi dapatnya 3.600. Diketahui di soal. Jadi X-nya nanti itu adalah 40.400. Jadi unit complete to transfer to department boxing itu adalah 40.400. Nah, jadi unit complete unit yang akan ditransfer ke departemen boxing itu adalah nanti 40.400 yang kita cari tadi. Nah, 40.400 itu adalah beginning WIP ditambah dengan yang kita bikin tahun ini started and completed. Jadi beginning WIP ini berarti barang yang diproses barang tahun sebelumnya yang belum jadi, kemudian diproses lagi, itu namanya namanya unit beginning WIP inventory. Kemudian started and completed ini adalah unit yang kita produksi di departemen cutting pada tahun ini. Jadi nanti yang akan kita transfer ke departemen boxing, ke departemen selanjutnya itu berarti kan beginning work in process inventory ditambah dengan yang kita produksi tahun ini yang udah selesai. Jadi nilainya itu adalah harus 40.408.000 ditambah 32.400 itu adalah 40.400. Beginning WIP-nya kan itu udah diketahui 8.000. Jadi berapa sih nilai started and completed-nya? Nah, tadi yang akan ditransfer kita dapat nilainya 40.400. Jadi 40.400 dikurang dengan 8.000 dapat nanti 32.400. Jadi itu cara mencari yang started and completed ini. Jadi 40.400 dikurang dengan 8.000 di sini dapat 32.400. Nah, kemudian ending WIP-nya kita masukin. Ending WIP ini di soal ending WIP-nya kan 3.600 nih, masukin yang 3.600 ini. Ini beda loh, ini cuma started in process, diletakkan di dalam proses. Sedangkan ini started and completed, diletakkan dan dia jadi, sehingga dia bisa ditransfer ke departemen boxing. Jadi ini, jadi sebagaimana yang dicari tadi, di sini kalau misalnya rumus kita tadi kan yang untuk mencari UE kan nih, untuk mencari UE kan produk selesai ditransfer ditambah dengan ending WIP dikali tingkat penyelesaiannya. Nah, jadi di sini yang dikali dengan tingkat penyelesaian itu cuma ending WIP, sedangkan produk selesai ditransfernya dimasukin nilainya semuanya. Nah, jadi di sini untuk material masukin angkanya tetap 8.000, conversion ini tetap masukin 8.000. Nah, yang conversion ini itu adalah direct labor ditambah dengan OH. Nah, di sini kan tabelnya, maaf. Nah, di sini bedanya sama yang di sini. Nah, di sini kan direct material, direct labor, sama OH-nya itu kan ke bawah. Kalau dia yang tadi itu ke samping. Kemudian yang cost beginning-nya ini, kita kan yang ini, yang total cost dibagi dengan unit ekuivalen. Nah, ini kita kan ke samping, kalau dia ke bawah. Nah, itu bedanya. Jadi yang jadi kolom, jadi baris, yang baris jadi kolom. Beda cara yang ini. Sebenarnya intinya sama aja. Nah, jadi kita masukin yang dikali dengan unit yang dikali dengan tingkat penyelesaian itu kan cuma bagian ending WIP inventory aja. Makanya ini untuk beginning WIP nilainya sama aja, kemudian started and completed ini nilainya sama aja. Kemudian yang bagian ending inventory-nya aja itu yang beda. Nah, kita lihat tingkat penyelesaian dari ending WIP inventory. Nah, kita lihat cutting department. Nah, kita lihat yang ini, percent of completion.
Nah, yang untuk materialnya itu persentasenya 100%, kemudian conversion itu persentasenya 70%. Jadi dia ini, yang ini material ini berarti kalau yang bagian material kan 100% tadi, berarti 3.600 kali 100% tetap 3.600. Kemudian yang bagian conversion itu adalah 70% dikali 3.600 dapatnya 2520. Nah, kemudian dijumlah masing-masingnya. Nah, material 44.000, kemudian conversion 42.920. Nah, inilah yang dimaksud dengan UE tadi. Jadi boleh kalian pakai rumus aja, rumus yang di video sebelumnya, atau pakai yang tabel yang di sini. Jadi ini adalah cara menghitung UE. UE untuk materialnya, untuk departemen cutting 44.000, 8.000 ditambah 32.400 ditambah 3.600. Kemudian yang conversionnya 42.920, 8.000 ditambah 32.400 ditambah 2520. Ini UE-nya. Di sini UE-nya dikasih nama EUP. EUP namanya di sini. Nah, kemudian kita cari itu cost data. Cost data itu sama dengan kalau di sini, di bahan ini, sama dengan perhitungan cost to be applied. Jadi sama dengan cost to be applied perhitungannya. Nah, ini bagian cost datanya. Kita masukin sesuai sama yang tadi, masukin nilai beginning work in process inventory-nya. Jadi ini urutannya emang udah berurutan kayak gini aja. Jadi kalian tinggal masukin angkanya aja. Jadi caranya supaya kalian bisa, ya udah dihafal, kalau enggak sering-sering latihan bedanya. Nah, kemudian di sini beginning work in process inventory-nya kita masukin angkanya. Ini masalah biaya lagi. Nah, yang biaya itu datanya itu yang di bawah, ini biaya. Kita lihat cutting department, untuk materialnya itu 293.000, untuk conversion-nya 80.000. Nah, kita masukinlah di sini 293.000 sama 80.000 material conversion. Kemudian total ini berarti 293.000 ditambah 80.000 dapat 373.000. Kemudian ditambah dengan current cost. Current cost itu adalah cost period. Cost period itu adalah cost yang kita keluarkan untuk periode ini. Kalau ini adalah cost yang kita keluarkan untuk memproses work in process inventory awal. Nah, masukin current cost-nya. Current cost-nya itu diketahui di soal. Cost current period namanya. Sama nih. Ini 13.7 maaf. Ya, cutting department ini 13.79.000, kemudian conversion 12.93.440. Masukin ke sini. Dia. Kemudian totalnya berarti penjumlahannya ini conversion ditambah dengan materialnya. Nah, kemudian dibagi dengan EUP. Kan kita mencari cost per unit nih. Kalau di sini kan nih cost per unit per UEP-nya kan nanti dibagi dengan unit ekuivalen. Nah, sama aja caranya. Jadi ini dibagi dengan UE-nya. UE-nya tadi kan udah kita cari nih. UE-nya kita ambil dari sini. Nah, UE untuk material itu 44.000, dapatnya dibagi 44.000. Kemudian ini dibagi 42.920. Nah, dapat cost per UE-nya berapa? Di sini cost per EUP. Dapat yang ini 38, ini 32. Kemudian 70 ini dapatnya 32 ditambah 38 dapat 70. Sampai sini ada pertanyaan? Ngerti ya? Ngerti, Kak. Dah, kita lanjutkan yang cost assignment. Cost assignment ini itu sama kayak cost to account for yang di sini. Jadi kan Ibu pakainya format ini nih, cost to account for. Nah, yang cost to account for. Jadi nanti kalian bisa pakai cara ini, pakai cara yang di sini juga bakalan sama hasilnya. Di cost to account for lagi. Nah, cost to account for di sini namanya cost assignment. Transfer out ini maksudnya adalah unit yang ditransfer ke departemen berikutnya.
departemen berikutnya itu kan departemen boxing ya. Berarti unit berarti biaya untuk persediaan yang ditransfer ke departemen boxing itu berapa biayanya. Nah, 4.400 itu kan kita dapat tadi unit yang ini nih. Unit complete transfer to departemen boxingnya itu tadi dapatnya kan 4.400. Nah, makanya di sini yang kita transfer ke departemen boxing itu 4.400 dikali dengan total cost-nya. Total cost per unitnya kan dapatnya 70. Jadi 4.400 dikali 70 dapat 2828 juta ribu. 2.828.000. Nah, kemudian ditambah dengan ending inventory, ini memang udah ketentuannya kayak gitu, ditambah ending inventory. Nah, ending inventory di sini ending inventory kalau di sini kan ini pas di endingnya ini FIFO nih. Weighted average. Nah, ini kan ditambah cost of ending WIP. Jadi kalau di sini nggak ada loss atau unit loss, barang hilang, barang cacat, maka ini hak kebaikan aja, langsung aja ke yang diketahui. Nah, di sini cost of ending WIP-nya ini kan 200, nilai ending WIP-nya berapa dikali dengan tingkat penyelesaiannya dikali dengan yang UE yang ini kan masing-masingnya. Nah, di sini karena kita udah cari tadi berapa unitnya, unit tingkat penyelesaiannya itu berapa, yang ini yang pas ending WIP ini kan udah dikali tingkat penyelesaian tadi ini kan. Jadi kan 3.600 ini tadi udah dikali tingkat penyelesaiannya, ya udah jadi tinggal kita masukin aja angka yang di sini. Jadi langsung karena ini udah dikali tingkat penyelesaiannya, maka kita nggak perlu kali tingkat penyelesaian lagi. Jadi langsung aja ini dikali dengan UE-nya masing-masing. Jadi 3.600 yang untuk material 3.600 dikali 38, kemudian 2520 dikali 32. Nah, ini dia. Nah, ditotalkan ini 136.800 ditambah 86.40 dapat 217.440. Nah, ini unit transfer to department boxing atau transfer out 2828.000 ditambah 217.440 dapat nanti total cost to account for-nya 3.045.440. Udah selesai yang pertanyaan yang A. Ada pertanyaan? Jelas ya? Nanti rekamannya kakak kirim. Kemudian kita lanjut yang B. Using the data developed from part A, prepare a cost of Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini tadi kan disuruh bikin cost of production report untuk cutting department. Sekarang disuruh bikin yang boxing departemennya. Jadi barangnya diproses dari cutting department, kemudian dilanjutkan ke boxing department. Nah, masih pakai metode weighted average tadi. Seperti biasa, kita bikin production datanya. Production datanya, beginning WIP-nya kita masukin. Beginning WIP-nya di sini. Beginning WIP-nya ini masukin di sini 166.420. Beginning WIP. Salah. Nih, ini dia. Ini dalam unitnya, beginning WIP-nya 2.500. Masukin 2.500. Nah, kemudian unit started ini itu adalah unit yang kita terima dari unit receive from unit started ini sama dengan unit receive from cutting department. Cutting department tadi yang kita transfer ke boxing department itu kan jumlahnya 4.400 kan. Nah, berarti yang diterima sekarang oleh boxing department itu juga 4.400 kecuali nanti kalau ada hilang ada pengurangannya. Nah, kemudian
Jadi unit to conform-nya itu adalah beginning work in process ditambah dengan unit started dapat unit to conform. Nah, kemudian ini untuk mencari UE-nya. Seperti biasa, masukin UE-nya. Beginning WIP-nya tadi 2.500, masukin. Kemudian started and completed-nya ini dari mana? Itu kita cari lagi. Nah, ini berarti kalau unit yang bagian boxing berarti unit complete to transfer. Berarti yang unit to conform itu adalah unit complete to transfer to department to warehouse lagi kan. Soalnya kan terakhir dari boxing ke warehouse ditransfer lagi. Dari boxing ditransfer ke warehouse karena dia udah selesai. Kemudian ditambah dengan unit ending WIP. Nah, untuk conform-nya itu 42.900. 42.900. Kemudian anggap ini X ditambah dengan endingnya 3.600 ya. Berapa? Endingnya ini. Boxing ya. Endingnya 2.500. Endingnya berapa? 1.200. Nih endingnya 1.200. Masukin endingnya 1.200. Dapatlah X-nya nanti sama dengan berapa? 42.900 dikurang 1.200. Dapatnya 41.700. Nah, jadi unit complete transfer warehouse nanti 41.700. Nah, kita simpan itu dulu 1.700. Nah, masukin di sini beginning work in process-nya 2.500. Kemudian tadi kan unit transfer warehouse tadi kan 41.700. Nah, beginning unit transfer warehouse itu kan sama dengan beginning work in process inventory ditambah dengan started and completed. Nah, untuk mencari started and completed ini berarti kan yang ini 41.700 nanti dikurang 2.500 dapatlah 39.200. Dapat started and completed-nya 39.200. Nah, karena mencari UE yang untuk weighted average itu ini dimasukin semuanya angkanya, kemudian ini dimasukin angkanya semuanya, kemudian yang bagian endingnya aja yang dikali dengan tingkat penyelesaian. Nah, yang trans in ini kan ada nih kolom trans in, material sama conversion. Ya, yang trans in ini adalah sama kayak work in process yang diterima dari departemen cutting. Nah, di sini. Ini kan untuk weighted average nih, WIP from mixing. Jadi kan ini kan departemen finishing nih. Jadi WIP from mixing itu sama artinya dengan yang trans in ini. Jadi trans in ini itu adalah nilai WIP yang diterima dari departemen sebelumnya. Itu yang trans in. Ini materialnya, ini conversion-nya. Material ini sama dengan direct labor cost, direct material cost, kemudian conversion ini itu adalah direct labor cost, kemudian OH. Nah, jadi yang ending inventory-nya yang untuk trans-in masukin semuanya, yang material and conversion karena ini udah pasti 100% kan, soalnya kan ditransfer ke karena dia udah selesai makanya dia ditransfer ke departemen yang boxing. Nah, kita lihat ending inventory tingkat penyelesaiannya untuk departemen boxing ini ending inventory yang untuk materialnya itu 0%, conversion-nya itu 70%. Nah, kita kali 0% dikali 70%.
boxing. Nah. Jadi yang materialnya kan 1.200 dikali 0%, dapatnya 0. 1.200 dikali 70% ya. Ya, kali 70% tadi tingkat penyelesaiannya dapatnya 840. Ya kan 70% ya, 70% dapatnya 840. Nah, kayak biasa ditambahin dapatlah UE yang untuk yang work in process from boxing departemennya itu 42.900, kemudian materialnya 41.700, kemudian yang conversionnya UE-nya dapat 42.540. Kita tunggu azan dulu ya. Nah, kita lanjutkan yang tadi kan sampai yang UE. Sampai yang UE berarti ini udah course assignment-nya lagi. Sampai mana tadi? Sampai UE ini kan. Nah, masukin yang course, oh iya sampai UE sampai ini ya. Sampai UE yang ini, udah sampai UE, kemudian kita hitung cost to be applied atau yang namanya di sini adalah cost datanya. Nah, kita masukin cost in beginning inventory, ini in beginning inventory-nya itu yang trans-in itu 166.420. Nah, 166.420. Ini dia 166.420 yang transfer in yang dari departemen sebelumnya. Kemudian yang untuk materialnya itu 0, kemudian yang conversionnya 6993. Kita masukin. Ini dia. Kemudian dijumlahkan ini ditambah dengan ini dapatnya 173.413. Kemudian yang current cost yang material sama conversionnya itu dari soal. Nih, material ini yang current period, ini 383.640, kemudian 246.120. Yang bagian transfer in-nya ini kan nggak diketahui dari mana datangnya. Ini dia. Yang ditransfer out itu kan berarti kan biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya. Ini kan transfer out bagi si departemen boxing itu namanya transfer in. Jadi 2.828.000. Pindahin ke sini. Ini masukin ke sini. Ini yang 2.828.000. Jadi yang transfer out yang di departemen cutting tadi. Nah, dijumlahkan ini ditambah ini tambah ini dapat 3.457.760. Nah, kemudian kita totalkan berarti cost in beginning inventory tambah current cost itu sama dengan current period. Nah, ditambahkan masing-masingnya dibagi dengan UE yang kita cari. UE-nya kan masing-masing ini nih. Yang total yang ini nggak usah. Ini kan total berarti kan. Nah, yang trans in aja sama material sama conversion. Nah, bagi masing-masingnya dapat yang untuk trans in itu 69,80, ini 9,2, ini 5,95. Jadi ini total to account for dibagi dengan EUP atau UE-nya tadi. Nah, kemudian cost to assignment-nya ini sama dengan cost to account for yang di video sebelumnya. Nah, transfer out ini adalah yang kita transfer ke warehouse. Jadi dari cutting department, kemudian dipindahkan ke boxing department, nanti kalau udah selesai, dia ditransfer ke gudang lagi, karena udah selesai gudang barang jadi berarti. Nah, yang ditransfer ke
gudang tadi kan udah kita cari nih, Pak 1.700 dapatnya. Nah, jadi Pak 1.700 dikali yang ini 84,95. Ini ditambah ini dapat 84,95. Jadi ini dikali 84,95 dapat 3.542.415. Nah, kemudian ending inventory-nya langsung aja yang dari sini. Ini yang ending inventory-nya ini 0, ini 1.200, ini 840. Kita masukin transfer in 1.200, karena yang tadi itu 0, maka nggak dimasukin conversion aja. Yang materialnya tadi kan 0 di endingnya nih, maka dia nggak dimasukin. Nah, langsung aja yang conversion 840 kali ini masing-masing, yang UE-nya masing-masing. Trans in dikali 69,8, ini material dikali 9,2, karena 0 tadi berarti 0 kali 9,2, 0. Kemudian 5,95 kali 840. Dapat segini, hasilnya dijumlahkan, ini dapat 88.758. Ini tambah ini dapat 3.631.173. Nah, selesai yang nomor 58. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Jelas, Kak. Nah, kita lanjutkan yang pertanyaan nomor 2. Langsung aja kita ke pertanyaannya. What was the cost of goods sold transfer from the Asian Department for the month? Nah, ditanya berapa sih biaya yang ditransfer dari jadi biaya dari stripping departemen ini yang ditransfer ke departemen adesi. Jadi dari stripping, nah itu nanti barangnya diproses pertama di stripping dulu, kemudian udah selesai ditransfer ke adesi. Dari adesi nanti udah selesai ditransfer ke packaging. Nanti dari packaging udah selesai jadi finish good, ke gudang ini namanya. Nah, jadi berapa sih total biaya barang yang selesai di departemen stripping ini yang kemudian ditransfer ke departemen adesi ini, berapa total biayanya? Nah, itu sama dengan total yang kalau di tabel itu yang kayak transfer out itu namanya. Nih yang transfer out. Nah, berapa nilainya? Nah, berarti yang di stripping ini berapa penyelesaian yang selesai di stripping? Berarti itu yang akan ditransfer di adesi kan? Berarti beginning work in process ditambah dengan direct material ditambah dengan direct labor ditambah dengan biaya overhead dikurangi dengan ending inventory. Kan kayak gitu kan, beginning ini persediaan barang dalam proses itu kita proses, nanti keluar biayanya 20.000. Kemudian kita proses lagi barang baru, biaya direct materialnya keluar 90.000. Kemudian untuk direct labornya keluar duit 80.000. OH-nya itu nggak diketahui berapa, jadi kita cari. Kemudian ending inventory-nya diketahui 17.000. Nah, jadi berapa total biaya ini yang nanti akan ditransfer ke adesi. Nah, ini cara mencarinya itu adalah kita cari berapa OH-nya dulu. Nah, kita cari berapa OH-nya. Nah, baca di sini, OH is applied to production in each department at rate 80% of the department direct labor cost. Jadi, biaya OH itu adalah 80% dari biaya direct labor cost. Nah, kita cari berapa OH-nya. OH-nya itu adalah ketentuannya 80% dari direct labor cost. Direct labor cost-nya itu adalah 80.000, berarti 80.000 dikali 80% dapatnya nanti berapa? Nah, dapatnya 64.000. Dapatnya 64.000. Kemudian beginning inventory yang ini ditambah ditambah dengan OH dikurang dengan ending, itulah nilai transfer ini. Transfer in yang ini. Jadi yang nilai di sini biaya yang
biaya yang akan ditransfer ke adesi itu namanya di sini transfer in, kalau bagi si stripping itu namanya transfer out. Bagi stripping namanya transfer out, bagi si adesi namanya transfer in. Jadi berapa nilainya? Itu adalah nilainya 237.000. Jadi yang tadi dijumlahkan dikurang dengan ending inventory dapat nanti 237.000. Berarti nanti yang di sini, yang tanya di sini nilainya 237.000. Kemudian yang di sini transfer in yang di sini ini 237.000 juga. Nah, kemudian kita lanjutkan pertanyaannya. How much direct labor was incurred in adesi department? Jadi berapa sih nilai direct labor di departemen adesi? Kemudian berapa sih nilai OH yang dibebankan di departemen adesi? Nah, itu pertanyaannya. Nah, di sini total biaya yang akan ditransfer ke departemen packaging itu adalah 480.000. Dengan kata lain, beginning inventory ditambah dengan transfer in, ditambah dengan direct material, ditambah dengan direct labor, ditambah dengan OH, dikurang dengan ending inventory, dapatnya nanti itu adalah 480.000. Nah, kita bikin perhitungannya di sini. Transfer out, berarti kan itu namanya transfer out, sama dengan beginning inventory ditambah dengan transfer in from stripping, kemudian ditambah DM, kemudian ditambah DL, kemudian ditambah OH, kemudian dikurang ending. Nah, transfer out. Nah, kita bikin rumusnya lagi. Transfer out sama dengan, ya udahlah kita bikin aja. Transfer out-nya berarti yang ini 480.000, masukin 480.000 sama dengan beginning inventory-nya 70.000, masukin 70.000. Kemudian ditambah dengan transfer in yang di sini tadi dapatnya berapa? Nih, 237.000. 237.000. Kemudian 237.000 ditambah dengan DM 22.600 ditambah dengan DL. DL itu ditanya DL ditambah dengan OH. Nah, ingat OH tadi 80% dari direct labor cost kan? Berarti 0,8 dikali karena 80%. 0,8 dikali, bikin aja langsung 0,8 DL. Dikurang dengan endingnya 20.600. Nah, dari persamaan ini, ini kan persamaan nih. Nanti kan bisa dapat DL berapa? DL sama dengan, langsung aja kita lihat di kunci. Ini DL-nya nanti dapat 95.000. 95.000. Jadi kalian cari aja sendiri, yang berarti 480.000 dikurang 70.000, dikurang 237.000, dikurang 22.600, kemudian ditambah 20.600, dapatnya nanti taruh sini. Kemudian DL ditambah 0,8 DL berarti 1,8 DL. Jadi untuk mencari DL sama dengan hasil yang di sini tadi dibagi dengan 1,8, dapat DL 95.000. Ngerti ya kalau yang masuk substitusi ini? Nah,
Kemudian ditanya DL dapatnya 95.000. Ditanya OH. OH berapa? OH tadi kan 80% DL, berarti 0,8 DL kan. OH 0,8 DL. Dapat nanti berarti OH-nya sama dengan 0,8 dikali 95.000. DL-nya kan dapat 95.000. 95.000. Dapat hasilnya OH-nya 76.000. Itu cara mencari yang DL sama OH-nya. Sampai sini ngerti? Ngerti, Kak. Nah, kemudian kita lanjut soal berikutnya. How much direct material cost was charged to product the packaging department? Nah, berapa nilai direct material di packaging department? Jadi, direct material yang di packaging ini berapa? Nah, transfer in berarti yang di transfer out yang di sini. Adesi, bagi adesi ini transfer out, bagi packaging ini adalah transfer in. Jadi masukin di sini transfer in-nya itu 480.000. Nah, kemudian DL-nya itu kita DM sama DL-nya nanti dicari. Cara mencarinya itu kayak gini. Ini TI ini itu adalah transfer in. Nah, berarti yang di finish good ini transfer in itu adalah 880.000 kan. Nah, berarti bagi di sini itu kan transfer out yang di sini kan. Bagi packaging ini kan yang ini 880 transfer ini adalah yang transfer out di packaging. Nah, kita masukin rumusnya. Berarti transfer out-nya untuk yang packaging itu adalah di sini masukin 880.000. Beginning inventory-nya diketahui di sini 150.000. Tambah dengan transfer in-nya, transfer in berarti yang ini kan. Yang di sini, yang adesi ke sini itu transfer in berarti 480.000. Ditambah dengan DM-nya dicari, kemudian ditambah dengan DL, ditambah dengan OH-nya 90.000. Dikurang dengan ending-nya itu 40.000. Nah, ini kan ada dua gitu nggak diketahui nih. Ada dua gitu nggak diketahui DM sama DL. Mana bisa kita carikan? Nah, lihat lagi, perhatiin lagi. Yang OH sama dengan 80% kali DL kan. Nah, berarti OH-nya diketahui tadi 90.000. Berarti masukin OH 90.000 sama dengan 80% kali DL. Sehingga DL kita bisa cari itu adalah 90.000 dibagi dengan 80%. Atau nanti 90.000 dikali 100 dibagi 80. Nah, dapat nanti DL nilainya itu adalah, nih, DL dapatnya nanti dari rumus itu 112.500. 112.500. Nah, kita masukin ganti di sini DL-nya jadi 112.500. Nah, sehingga dari sini kita substitusi dapat nanti DM sama dengan berapa di sini DM-nya? 87.500. Sampai sini ngerti? Ngerti, Kak. Udah.
Kita lanjut ke yang C udah. Yang C udah kan. Kemudian yang D, prepare the journal entries for all inter-department transfer of product. Nah, buatlah jurnal yang diperlukan ketika kita mentransfer barang dari departemen ini ke departemen ini. Nah, berarti kan kalau di stripping dia berarti kan diterima oleh adesi. Adesi berarti bertambah work in process adesi, nanti kreditnya work in process stripping. Kemudian dari adesi ke packaging berarti debit packaging the work in process packaging nanti kreditnya adesi. Kemudian yang finish good berarti pas dia udah selesai berarti kan jadi COGS kayak gini. Nah, ini masukin nilai yang transfer out-nya masing-masing. Dari work in process adesi kan diterima oleh adesi dari stripping. Ini diterima oleh packaging dari adesi. Ini diterima pas dia jadi finish good. Jadi finish good dari packaging. Nilainya itu adalah sebesar yang ini, yang di transfer out-nya masing-masing ini. Nah, kemudian di sini kan ini berarti pas sampai 722.000. Nih, finish good yang pas ini 880, 720. 880 nih. Finish good inventory. Oh, ini nih kita cari berapa sih yang barang jadi selesainya. Berarti beginning inventory ditambah transfer in. Habis itu emang gitu aja, 720.000. 880-nya berarti dapatnya nanti ini yang keluar 185.000, endingnya 720. Endingnya ini kan berarti 720.000 dikurang 185. Ini tambah ini dikurang ini dapat nanti ending. Nah, yang 880.000-nya ini dapatnya dari yang jadi COGS. COGS ini itu yang dijual, Nak. Yang dijual berarti, berarti ini yang terjual nih. Ini yang terjual. Kemudian yang jadi finish good-nya yang ini. Berarti yang pas dari packaging ke ini, yang ini dia 880. Yang ini. Jadi ini masukin yang, ini kan masing-masingnya ada 4 nih. Ada 4 transfer out-nya. Kita bikin masing-masingnya. Pas dari packaging ke finish good, dia jadi finish good nilainya 880.000. Kemudian ini pas dia dijual, nilainya 720.000. Kan keluar berarti pas dijual. Nih. Udah? Sampai sini ngerti? Ngerti, Kak. Udah, kita lanjutkan. Yang terakhir, nomor 60. Yang tadi kan metode weighted average. Yang ini nih disuruhnya metode FIFO. Nah, yang pertama disuruh cari bikin EUP schedule for both cutting and coating department. Nah, berarti disuruh cari UE-nya, tapi itu dalam bentuk kayak daftar yang tadi. Kalau tadi yang di video sebelumnya itu kan cuma perhitungan aja. Kalau ini dalam bentuk laporannya, itu berarti kan yang ini nih, ini dalam bentuk laporan. Nah, tapi ini metode FIFO agak berbeda caranya. Kalau FIFO itu beda. Nah, kita bikin yang cutting department dulu. Cutting department, ini seperti biasa, ini production datanya.
Reduction datanya itu berarti kan masukin di sini yang cutting department ini dalam unitnya 1300 WIP-nya. Nih, 1300. Kemudian unit started-nya berarti unit put in process-nya. Unit put in process-nya nih, unit started in March itu 4.800. Masukin 4.800 ke sini. Dapat unit to count for-nya 6.100. Nah, kemudian beginning work in process-nya kita masukin ini. Started and completed ini dapatnya kayak tadi lagi. Kayak yang tadi. Kayak yang tadi itu berarti kan tadi kan unit to count for sama dengan unit complete to cutting department kan, dari cutting berarti ke cutting department ditambah dengan ending unit ending. Unit to count for-nya dapat 6.100. Kemudian unit complete to apanya itu yang dicari ditambah dengan endingnya di sini nih. Ending untuk cutting 1.100. Berarti ini X 1.100. Dapat X-nya nanti 5.000. Berarti unit complete to cutting department-nya itu nanti 5.000. Simpan 5.000. Kan 5.000. Tadi kan unit complete to transfer to cutting department atau departemen selanjutnya itu kan beginning work in process ditambah dengan started and completed kan. Jumlahnya harus 5.000. Ini kan beginning work in process-nya udah diketahui 1.300. Jadi started and completed-nya itu adalah 5.000 dikurang dengan 1.300. Dapat ini 3.700. Nah, habis itu kita ini beda-beda. Kenapa ini beda-beda? Sedangkan yang di metode weighted average tadi dimasukin aja pas material sama conversion-nya ini nilainya 1.300. Ini tetap masukin. Pas ending-nya aja beda. Nah, balik lagi ke rumusnya. Nah, untuk metode FIFO itu kan rumusnya produk selesai untuk mencari UE-nya, produk selesai ditransfer ditambah dengan ending WIP dikali tingkat penyelesaian dikurangi dengan WIP awal dikali dengan tingkat penyelesaian. Jadi yang pas work in process awalnya itu juga dikali dengan tingkat penyelesaian. Kemudian yang ini juga jadi yang dikali dengan tingkat penyelesaiannya itu adalah yang ending sama WIP. WIP sama dengan WIP awal, beginning-nya. Jadi ending sama beginning-nya itu dikali dengan tingkat penyelesaiannya. Nah, di sini berarti beginning WIP. Nah, di rumus ini itu untuk mencari EUP-nya itu adalah beginning WIP ditambah dengan started and completed dikurangi dengan ending WIP. Ditambah dengan ending WIP. Jadi semuanya ini ditambah. Sedangkan di rumus itu yang beginning-nya itu harus dikurang. Nah, bedanya rumus ini dengan
rumus dengan rumus yang bedanya rumus yang ini dengan rumus yang ini itu apa? Nah, ini dikali yang pas beginning WIP-nya, kenapa ini ditambah, sedangkan yang di rumus yang ini itu dikurang. Ini WIP-nya itu dikali tingkat penyelesaiannya berapa. Tingkat penyelesaiannya dari beginning itu berapa. Sedangkan yang di sini itu dikali dengan berapa sih yang belum, berapa persen sih yang belum selesai. Jadi kalau di sini WIP beginning-nya itu kan tingkat penyelesaiannya ini kan yang untuk materialnya 80%, ini 75%. Nah, kalau dia rumusnya dikurang, kita masukin rumus yang tadi, yang rumus pengurang tadi, maka itu dikali dengan 80% sama 75% yang beginning WIP-nya. Nah, di sini kalau kita pengen pakai rumusnya itu dijumlahkan, maka itu adalah sisanya. Sisanya ini. Jadi ini 1.300 dikali dengan 20%, kemudian 1.300 dikali 25%. Dapatlah nilainya segini. Ini sama ini. 1.300 dikali 20%, 1.300 dikali 25%. Itu kalau kita pengen rumusnya itu adalah penjumlahan. Sedangkan kalau misalnya kita rumusnya pengen WIP-nya itu dikurang, WIP beginning-nya itu dikurang, maka pengalinya itu adalah 1.300 kali 80%, 1.300 kali 75%. Itu kalau misalnya kita pakai yang rumus cara yang di sini. Dah sampai sini ngerti? Jadi yang di rumus ini itu beginning WIP-nya itu dikali yang tingkat penyelesaiannya itu yang belum selesai berapa. Berarti kan dikurang 100%, dikurang sama persentase yang udah selesai. Jadi ini dapatnya masing-masingnya. Sampai sini ngerti ya? Jadi 1.300 dikali 20%, ini 1.300 dikali 25%. Dapatnya dari sisa yang ini. 100% dikurang 80%, 20%. 100% dikurang 75%, 25%. Udah? Ada pertanyaan? Halo? Aman, Kak. Aman, ngerti kan? Udah. Kita masukin yang started and completed itu kan nggak perlu dikali tingkat penyelesaiannya. Kemudian yang ending inventory-nya dikali dengan tingkat penyelesaiannya. Ini karena penambah tadi emang ditambahkan di rumus, maka dikali dengan tingkat penyelesaiannya. Tingkat penyelesaiannya itu adalah yang ending, yang cutting itu adalah ini nilainya 1.100, yang untuk materialnya berarti 1.100 kali 40%, kemudian yang untuk conversion berarti 1.100 kali 20%. Sehingga ini dia nilainya. Nah, kemudian kita jumlahkan, dapatlah UE dari masing-masingnya. Yang material berapa, yang conversion berapa. 260 tambah 3.700 tambah 480. Ini 325 tambah ini, dapatnya segini. Jadi kalau kita pakai rumus yang tadi, dengan rumus yang ini, itu hasilnya akan sama. Kalian cobain aja nanti. Nah, kemudian untuk coding departemennya lagi. Coding departemen, seperti biasa kita masukin beginning WIP inventory untuk coding departemen. Ini 900, masukin. Kemudian 900. Kemudian unit started-nya, ini kan kita cari tadi nih, unit transfer to departemen berikutnya di departemen cutting, tadi dapatnya kan 5.000 yang ini. Nah, masukin yang ini 5.000, jadi dapat unit to account-nya 9.900 tambah 5.000 dapat 5.900. Nah, kemudian ini kita cari UE-nya lagi, UE-nya untuk masing-masingnya.
masukin datanya, ini 900. Ini emang 900 kan emang diketahui ini 900. Nah, yang 3.600 ini dapatnya dari mana? Nah, dapatnya dari sama kayak tadi. Berarti kalau yang dari coding departemen, berarti to warehouse lagi kan? Dari coding tuh ke warehouse. Berarti di sini unit complete to warehouse. Warehouse. Ditambah unit ending. Unit to conform-nya dapatnya 5.900. Diganti jadi 5.900. Kemudian ini X. Unit ending-nya di soal unit ending-nya ini ending-nya di sini nggak diketahui ending-nya berapa. Nah, berarti unit complete too much. Nah, nih. Unit ending-nya di sini yang nggak diketahui. Tapi di sini unit completed in March-nya, ini sama dengan unit completed itu sama dengan unit yang kita transfer ke departemen berikutnya. Jadi unit completed unit yang kita transfer ke departemen ke warehouse itu adalah nilainya 4.500. Endingnya yang nggak diketahui. Berarti ini dapat nilainya ini 4.500. Nah, endingnya nggak diketahui di sini, jadi kita ambil X. Jadi X-nya itu dapatnya ending alias X sama dengan 5.900 dikurang 4.500 dapatnya 500.400. Dapat ending di sini. Dapat ending di sini 1.400. Taruh di sini 1.400. Nah, ini kan yang unit transfer to warehouse-nya tadi kan 4.500 diketahui tuh. Jadi 900 supaya jadi 900 ini supaya jadi 4.500, maka di sini harus 3.600 kan. Berarti 4.500 dikurang 900 dapatnya 3.600. Kemudian ending ini yang kita cari yang ini. Yang ini. Pakai rumus ini. Nah, kemudian kita jumlahkanlah kayak biasanya. Ini jumlahkan, ini jumlahkan, jumlahkan, jumlahkan. Dapat masing-masing UE-nya atau EUP-nya. Nah, kemudian kita, sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Kita lanjutkan ke cutting department yang soal C. Determine the cost per EUP for the cutting department. Berarti ini yang bagian cost to be applied-nya atau cost data yang tadi. Nah, berarti cost per EUP-nya, UE-nya atau EUP-nya kan udah diketahui tadi. Sekarang kita cari yang bagian cost to be applied atau cost datanya. Cost datanya. Nah, ini dia untuk cutting department. Dia disuruh apa aja tadi? Untuk cutting department aja. Nah, untuk cutting department, nah kita masukin beginning work in process-nya. Beginning work in process inventory-nya itu dapatnya, ini kan langsung aja totalnya dimasukin nih. Nah, totalnya itu dari mana dapatnya? Cutting kan? Nih, 8.345 ditambah dengan 7.720. Itu nanti dapatnya ini. Dapatnya 16.025. Jadi masukin aja langsung 16.025. Jadi pas yang di metode Vivo itu langsung aja dimasukin totalnya. Ini, beginning ini, 8.345 ditambah dengan 7.720. Dapat nanti
065. Kemudian masukin yang current cost-nya. Current cost-nya ini dia jabarkan pas current cost atau biaya untuk periode ini yang dikeluarkan berapa biayanya. Nah, itu kita masukin ini. Yang current-nya 3 untuk material 32.500, untuk conversion 21.225. Nah, kita masukin masing-masingnya nih. Nah, kemudian totalnya berarti material ditambah conversion, dapat total. Kemudian kita jumlahkan, dapat total cost to account for. Dibagi sama UE-nya. UE-nya kan tadi material 4.500. UE-nya, ini coating nih. Nih, UE yang untuk cutting yang ini 4.400, conversion 4245. Kita bagilah dengan itu. Nah, ini. Dapat material, dapatnya 8, ini dapatnya 5. Nah, jadi 35, jadi beda ya. Yang ini langsung aja total di material sama conversion-nya itu nggak ada, sehingga yang pas di pembagi dengan UE-nya itu aja, pembagi UE-nya itu hanya cost untuk current period aja. Yang beginning-nya itu nggak ada dimasukin penjumlahannya. Itu bedanya antara weighted average sama yang FIFO di sini. Jadi di sini pas di sini nggak ada. Jadi yang dibagi dengan UE di sini hanya yang current cost aja. Dapat ini 8, ini 5. 35.200 bagi 4.400, 21.225 dibagi 4245. Nah, udah selesai yang ini. Kemudian yang C lagi, pertanyaan yang C. Assign cost to good transfer out and ending WIP inventory in cutting department. Ini kan cost to account for-nya atau cost assignment-nya yang di tabel yang tadi, cost assignment tadi. Nah, berarti kalau yang di sini, nih, ini dia kan ada 3 tahapan tuh, production data, ngitung UE, kemudian cost data, kemudian cost assignment. Nah, cost assignment-nya ini yang bagian yang ininya itu yang ditanya dengan menggunakan metode FIFO. Atau kalau di tabel yang di video sebelumnya itu namanya cost, bagian untuk cost to account for-nya. Nah, cutting. Nah, untuk metode FIFO itu kan ini. FIFO itu kan beda lagi bentuknya. Kalau FIFO. Nah, kalau FIFO kan bentuknya kayak gini, yang bagian cost to account for-nya. Nah, itu sama aja sebenarnya, ini kan ada barang hilang, ada barang cacat normal, makanya ini jadinya sepanjang ini. Karena ini nggak ada yang kejadian yang itu, makanya dia ini bisa dipersingkat, dikosongkan aja bagian-bagian yang nggak perlu. Sebenarnya komponennya itu sama aja. Nah, ini kan yang pertama itu cost of beginning work in process, masukin dulu. Nah, masukinlah cost of beginning inventory-nya. Cost of beginning inventory-nya kan tadi udah diketahui nih, 16.065. Masukin. Kemudian cost to complete beginning inventory yang materialnya. Nah, pas di sini kan itu additional cost yang ini tuh. Ini nilai total ending inventory dikali dengan tingkat penyelesaian yang belum selesai. Nah, ini. Yang beginning kan tingkat penyelesaiannya 90%, 60%, 70%. Nah, berarti kan sisanya 10%, 40%, sama 30%. Nah, ini. Nah, yang ini dikali unit dikali yang belum selesai presentasinya ini kan udah kita cari sebelumnya nilainya. Nanti tinggal masukin aja yang itu, yang ini. Ini bagian cutting ya. Nih, bagian cutting department nih.
Langsung dapat kita hasilnya tadi yang soal yang ini 260 sama 325. Langsung aja masukin yang 260 sama 325 nilainya. Jadi 260, 325 dikali dengan cos per UE-nya. Ini 8, ini 5. Kali. Dapat segini. Kemudian ini adalah apa namanya? Yang ini. S dan C itu singkatan dari started and completed. Jadi unit yang diproses ditambah dengan unit yang diproses dan selesai. Jadi 3.700 unit dikali dengan 13. 3.700 itu dapatnya dari 3.700 itu namanya dari mana tadi? Yang ditransfer ke nih, yang ini masukin aja yang started and completed-nya nih di sini 3.700. Gimana kita tadi nih? Yang C lagi nak. Nih, ya. Yang C 3.700 dikali dengan 13. Jadi angka yang di sini, angka yang di sinilah yang dipakai yang untuk pengali unit yang di cost assignment. Ini started and completed-nya S dan C itu 3.700. Masukin 3.700 dikali dengan totalnya di sini cutting departemen 13. Total cost per UE-nya. Ini kali 13. Dapat segini. Nah, dijumlahkan dapat segini. Kemudian cost beginning inventory ditambah dengan penjumlahannya ini dapat total cost of good transfer. Total cost yang ditransfer ke cutting departemen. Dari cutting ditransfer ke cutting 67870. Kemudian ending WIP-nya kan tadi udah diketahui juga di sini unitnya. Pakai unit yang di sini 440 sama 220. Jadi ini. Kemudian kalau untuk materialnya tadi kan material berapa nilainya nih? Material 8, conversion 5. Kali dengan itu. Nah, ini. Dapat nilainya segini masing-masing, dijumlahkan, dapat nilainya segini. Kemudian ini ditambah dengan ini dapat total cost to convert-nya 72490. Nah, kemudian yang D. Yang D ditanya tentukan, sampai sini ada pertanyaan? Ngerti? Kita lanjut ke yang D. Tentukanlah cost per EUP untuk cutting departemen. Jadi kita pakai kita cari yang untuk cutting departemennya lagi. Nilai cost per EUP-nya atau cost to plate-nya. D. Ini yang cutting department. Nah, mulai dari cost in beginning inventory. Cost in beginning inventory-nya yang cutting. Ini cutting beginning inventory-nya 11.840 ditambah 16.74. Nah, dapat nilainya 13.514. Kemudian current cost-nya. Current cost ini dari mana dapatnya? Itu adalah
total cost transfer yang dari departemen cutting, total cost yang ditransfer ke dari departemen cutting ke departemen coating kan 67870. Jadi 67870 ini ditambah dengan cost current period-nya. Nih, ditambah dengan yang transfer in-nya tadi kan dapatnya 63 nih. Yang di sini. Nih. Dapatnya 67870, 67870. Jadi ini di sini ini yang 67870 itu. Kemudian ditambah dengan material, ditambah dengan conversion. Jadi ditambah 4950 ditambah 11300. Nah, dapatlah nanti hasilnya itu ini 84120. Kemudian ini tambah ini dapat segini. Nah, kemudian transfer in-nya ini yang tadi yang ini kita uraikan. Nih. Kemudian penguraian yang tadi loh, yang ini. Ini. Pindahin ke sini. Dapat nanti ini masukin angkanya masing-masing, dapat nanti penjumlahannya 84120. Nah, dijumlahin. Dapat nanti dibagi dengan UE-nya masing-masing. UE-nya kan udah dicari tadi tuh. UE-nya itu yang di soal A yang bagian coating departemen. Ini transfer in-nya 5.000, materialnya 4.500, konversinya 4.520. Ini dimasukin. Nah, kemudian dapatlah nanti cost per UE-nya berapa. Nah, kemudian soal yang E lagi. Soal yang E, cost assignment-nya untuk coating departemen. Berarti cost assignment-nya atau cost to conform-nya sama kayak tadi yang di bagian cutting. Tapi karena dia departemen penerima, itu mungkin agak berbeda. Nah, untuk ke cost assignment-nya, masukin yang transfer out. Ini transfer out, nama judul besarnya. Kemudian beginning inventory cost, masukin beginning inventory cost-nya yang ini 13.514, masukin sini. Kemudian cost to complete itu 900 tambah 360. Ini kan beginning inventory nih. Jadi kita lihat yang beginning inventory yang bagian A. Yang bagian A, soal A tadi, nih, bagian coating-nya. Beginning inventory-nya kan kita tulis di sini untuk material 900, ini conversion-nya 360. Nih, 900, 360. Dikali dengan cost per UE-nya masing-masing. Cost per UE-nya masing-masing, itu yang ini, coating. Nih, cost per UE-nya masing-masing yang ini. Materialnya 1,1, makanya ini kali 1,1, ini conversion-nya 2,5, kali 2,5. Nah, ini kali ini dapat segini, ini kali ini dapat segini. Nah, ini 900, ini ditambah ini dapatnya 15.404. Nah, kemudian ini 3.600 unit yang S dan C tadi yang ini berarti lihat yang di cutting depart yang bagian A lagi. Jadi data unitnya lihat di bagian soal A. Ini started and completed-nya di sini 3.600. Maka di sini 3.600. Jadi ini 3.600 dikali totalnya 17,7.
dapat nilainya 61812. Kemudian 15404 ditambah dengan 61812 dapatnya total cost transfer out 77216. Nah, kemudian kita tambahkan dengan ending inventory-nya. Unitnya tadi pakai lihat data yang A, yang bagian coding departemen ending. Berarti pakai yang 1400 0560. Nah, ini karena ada yang 0 di bagian material, makanya material nggak ditulisin di sini. Transfer in sama conversion aja. Masukin pengali biayanya ini yang cost per EUP yang ini. Material 1,1 yang transfer in 13,57, material 1,1, conversion 2,5. Karena material tadi 0, maka ini enggak. Berarti 13,57 sama 2,5 aja. Nih, sama ini. Jumlahkan, ini dikali, dapat segini, ini dikali, dapat segini, dijumlahkan, dapat 20,398. Kemudian 77,216 ditambah dengan 20,398 dapat nanti cost convert itu 97,614. Nah, selesai soal pembahasan soal kita hari ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Udah jelas ya? Jelas, Kak. Ya. Jelas, Kak. Sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Iya.